Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratin Nabil Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa alihi wa ashabihi khususan alil badri minal muhajirin wal ansari radhiyallahu anhum ajma'in wa jami'an bi wa syahidi wa salihin jami'in malaikatil muqarrabin khususan sayyidina sultanil awliya Syekh Abdul Qadir Al-Jilani syaurin lahumul fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Wa ila jami'il mu'allifin wal musannifin khususan ila mu'allifatil kitab Kiai Haj Bishri Mustafa Armbani wa usulihi wa furu'ihi wa man intasaba ilaihi syaulillahi lahul fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala nafa'ana bi ulumihi wa bi karamihi fid dharain. Amin ya mujibas sa'ilin. Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjutkan halaman 16 bab Riyasatu Majlisil Musyawarah wa ada Majlisil Musyawarah wa adabuha. Riyasatu Majlisil Musyawarati utawi iki iku bab mertelaake ngatur majelis musyawarah wa adabuha lan tata kramane utawa etikane riyasah. Idza kum tarikalane ana sapa sira hiya yus anta yusira ana iku khabare kana itu tarfaul isma wa tangsibul khabar iku ar-raisa dadi pemimpin utawa ketua iku ar-raisa pemimpin utawa ketua fi majlisil musyawarati ing dalam majelis musyawarah wa qad hadara kalih teman-teman wis hadir sapa al-hadiruna para hadirin sapa al-hadiruna para hadirin wa ana lan wis manjing wa ana lan wis manjing apa awanuftitahiha mangsane musyawarah apa awanuftitahiha mangsane musyawarah fajlis mongko lungguh sira fi majlisika ing dalem majlis ira al makhsusi kang den tentokake kang wis den tentokake wal yajlis lan becik lungguh sira ma'aka sartane sira sapa katibuka sekretaris nggih sapa katibuka sekretaris ira. Katib ini tukang tulis ini sekretaris. Sapa katibuka sekretaris ira bijambika ana sanding ira. Wa ba'da dzalika lan ing dalem sakwise mengkono-mengkono kabeh niku sing wis tinutur fahaka mongko ngalapo sira ngalap adabaha ing tata kramane riyasah riyasah niku ngatur atau mimpin allati kang sa'adzkuruha kang bakal nutur sapa ingsun ing adab ngala hasabi tartibiha ingat miturut ing atase tertibe adab ngala hasabi tartibiha miturut ing atase tertibe utawa urut-urutane adab
takun mongko bakal ono apa al musyawaratu musyawarah ono iku mangdorotan katingalan ketinggalan atau kelihatan sofiatan kang bersih insyaallah taala insyaallah muno kerso lamun ngersakake sapa Allah Gusti Allah taala kalimahu luhur sapa Allah on. Cara mengatur majelis musyawarah dan etikanya. Wis biasa niki teknis. Niki teknis tetapi detail-detail ini ternyata juga menjadi perhatian Mbah Bisri Mustofa nggih. Supaya organisasi itu tertib. Jadi kita semua nggih ngerti lek musyawarah kudu enek ketuane nggih. Ada ketuanya, kemudian kalau sudah para hadirin itu hadir dan waktunya sudah sesuai dengan undangan, maka kita harus duduk di tempat yang telah disediakan ya. Kemudian di samping ketua atau pimpinan sidang itu harus ada notulen yang tugasnya untuk mencatat poin-poin yang ada dalam musyawarah. Setelah semuanya duduk, ketua ada, sekretaris ada, maka jangan lupa etika ya. Etika ketua sidang itu dalam memimpin musyawarah itu perlu diperhatikan. Supaya apa? Supaya musyawarah itu tampak tertib, rapi, bersih. Lah, yok nopo etika memimpin musyawarah itu seperti apa? Niki dipun dawuhaken Mbah Bisri Mustofa. Al awalu utawi kang pertama iku idrib mukula sira. Iku idrib mukula sira mukul bimit rokotika kelawan palu ira. Kelawan palu ira. Marrota ini kelawan rong ambalan au salasatan utawa telung ambalan. Tujuan ngetuk palu niku nggih napa? Iklanan krana arahe meruhake, ngiklanake, iklanan krana arahe ngiklanake utawa meruhake lil hadirina maring para hadirin bi annal musyawarata kelawan sak temene musyawarah iku satuftahu fi'il mudhari zamannya khal, tapi karena ini fi'il mabni majhul atau passive voice zumma awaluhu wa futiha ma qablal akhir. Satuftahu iku satuftahu bakal den buka apa musyawarah kaya tahayyau supaya persiapan sapa hadirin kaya tahayyau supaya padha persiapan sapa hadirin limuqaddamatiha maring permulaane musyawarah. Limuqaddamatiha maring permulaane musyawarah. Etika pertama sebagai ketua sidang sebelum musyawarah dimulai mengetuk palu 2 kali atau 3 kali, tok tok atau tok tok tok. Tujuannya apa? Memberikan informasi kepada para hadirin bahwa musyawarah siap untuk dimulai, supaya mereka supaya mereka bisa bersiap-siap ya, mempersiapkan diri. Niku tujuannya. Lah niki senajan sepele tapi belum pernah dilaksanakan ya. Ngetuk palu niki lho. Selama saya sama Pak Din mimpin musyawarah ndak pernah ngetuk palu. Tapi sekali tempo saged dicobi Pak Din nggih nggawa palu ning aja gede-gede palune. Nggih, jajal mengke praktek niku. Nggih. Praktek simulasi nggih, simulasi musyawarah yang tertib sesuai dengan kitab ini ya. Coba nang sekali tempo dipraktekkan. Jadi enek napa niku jenenge enten nimnya, ini rois, ini katib, ini hadirin. Nah ini. Asani utawi kang kaping pindho iku famur mongko mrentah sira, iku famur mongko utawi mrentah sira
merintah al-katiba ing sekretaris bi ayu fatisha gambari kelawan yen to niti-niti mencermati utawa niti-niti sapa katib niti-niti al-hadirina ing para hadirin. Tujuane apa? Lima rifatiman krana arahe ngawruhi wong. Lima rifatiman krana arahe ngawruhi wong lahu kang iku tetep keduwene man al haqqu utawi hak lil huduri maring nekani fi dzalikal majlisi ing dalem mengkono-mengkono majelis musyawarah. La allahunaka menawa-menawa iku ing dalem kono panggonan, la allahunaka menawa-menawa iku ing dalem kono panggonan man utawi ana wong, man utawi ana wong utawa peserta laisa kang ora ana iku lahu keduwene man apa al haqqu hak untuk hadir, apa al haqqu hak untuk hadir. Wadhalika taftisu utawi mengkono-mengkono niti-niti ngecek, taftis itu ngecek. Wadhalika taftisu utawi mengkono-mengkono niti-niti utawa ngecek iku binidai kelawan nyeluk di absen. Wahidan ba'da wahidin, wahidan ba'da wahidin, satu per satu. Wa ghairihi lan liyane nida, absensi umpamanya absen lewat daftar hadir bisa juga. Mok tamidan kalih wong kang tetanggenan. Nah niki ala dafatiri dakwati ing atase daftare undangan, ing atase daftar undangan allati kang fiha kang iku tetep ing dalem dafatiru dakwah asma'uhum utawi pira-pira asmane hadirin, asma'uhum utawi pira-pira asmane hadirin. Pun etika yang kedua, ketua sidang memerintahkan kepada sekretaris untuk mengecek niti-niti niku ngecek para hadir. Nggih, BBE ada tamu tak diundang, maksudnya ngeten lho nggih. Nah, kalau itu rapat penting kok sampai itu ada tamu tak diundang kan bahaya niku. Rapat penting dan terbatas. Nggih. Membicarakan masalah suksesi. Ya niku kudu orang-orang tertentu, Pak. Suksesi kepemimpinan itu harus orang-orang tertentu. Nggih, tukang parkir barang melok mlebu ya bahaya niki mengke nggih. Jangan sampai yang tukang parkir barang melok mlebu rapat ndak diketahui ya. Atau justru bukan siapa-siapa di organisasi itu mau hadir ya niku. Padahal ini rapat rahasia niki nggih. Mau kesepakatan siapa calon ketua berikutnya. Nah niki kan sampai bocor kan bahaya niki ya. Atau strategi kaitannya kalian politik. Nah niku harus hati-hati. Kemarin saat niki banyak ada medsos itu cepat, berita itu cepat beredar nggih. Foto-foto itu cepat beredar. Nah niku nggih, penting niku. Jadi pastikan bahwa yang hadir itu adalah orang-orang yang memang dapat undangan dan berhak untuk menghadiri. Karena kalau tidak dicek nanti jangan-jangan ada orang atau oknum yang sengaja menyusup yang tujuannya adalah untuk mengacaukan musyawarah atau mengacaukan hasil musyawarah atau menyebar fitnah di kemudian hari. Nah caranya mengecek bagaimana? Ya dipanggil satu persatu secara manual. Si Suto, Noyo, Dadap, hadir, goib, satu persatu dicek. Atau ngeceknya tidak lewat panggilan tapi lewat daftar hadir. Nah, niku. Ibnu kalau rapat seperti itu enggak? Ada daftar hadirnya enggak? Atau ya wis podo ikhlase, podo percayane lah. Ya, organisasi enggak boleh seperti itu ya. Dan itu didokumentasikan. Artinya nggih jogo-jogo antisipasi. Bisa jadi nanti sampean ketika di akhirat, waduh, Gusti, mosok saya itu di neraka lah kula berjuang seprono-seprono di Ibnu PPNO. Ada malaikat tekoki, buktinya mana? Nah itu. Waduh, digoleki renek buktine pas rapat ora tahu didokumentasikan lah nih. Bukti jangan hanya foto. Kalau foto itu kan bisa diedit ya. Nah,
hanya foto. Sekarang bisa diedit. Yang ketiga, asalisu tawi kang nomor telu iku sumah dinuli ngaturi sira. Iku sumah dinuli ngaturi sira, ngaturi at-tahiyata ing penghormatan. At-tahiyata ing penghormatan al-kamilata kang sampurna. Penghormatan untuk siapa? Lahum keduwene hadirin. Fadhar mongko nglairno sira, fadhar mongko nglairno sira, nglairno atasyakura ing syukur, atasyakura ing rasa syukur atama kang sempurna. Bila umumi kelawan utawa secara umum, bila umumi secara umum wal khususilan secara khusus. Liman maring wong niki mane man mausul waman wama wa altusawi madukir wa hakadza inda tayyin suhir. Isim mausul butuh silah dan dhamir ngaid. Liman maring wong huwa kang utawi man iku ahlun ahli lahu maring syukur. Kaman kaya dene wong hayya akang nyawisake sapa man, nyawisake al majlisa ing majlis bi asasihi kelawan pira-pira prabote majlis wa alatihi lan pira-pira alate majlis al wafiyati kang nyukupi utawa kang sempurna, al wafiyati kang nyukupi utawa kang sempurna. Waman lan wong angfaqo kang nanjaake sapa man, nanjaake niku nginfakake sapa man nafsahu ing awak dhewe man fi sabili tilkal musyawarati ing dalem dalane mengkono-mengkono musyawarah. Wahaluma itu padha karo etc, dst dan seterusnya. Ini maknane wahaluma jaro niku lan mengkono-mengkono sak teruse dst. Bahasa Inggrisnya itu etc dan seterusnya. Pun kalau sudah dicek dipastikan yang hadir itu sesuai dengan undangan. Yang ketiga, baru ketua sidang pemimpin musyawarah ngaturne salam penghormatan dan melahirkan napa ngestokake rasa terima kasih, nggih, rasa terima kasih yang tulus baik secara umum maupun khusus. Secara umum itu ya semua yang hadir, secara khusus itu terima kasih kepada siapa? Di antaranya ya kepada orang yang sudah menyiapkan tempat musyawarah. Itu perlu disapa Pak Din, nggih. Ya, kita itu jangan sampai lupa. Kados acara ngeten iki matur suwun kepada kanca-kanca ya yang sudah menyediakan napa menika memfasilitasi menyediakan sound system, IT dan seterusnya. Tadi sempat cek sound. Nah, ini perlu disenggol nggih. Ini jarang, ini kerap kali terlupakan nggih. Pihak-pihak yang sudah menginfakkan tenaganya ya, untuk mempersiapkan tempat, sound, terop, panitia maksud saya ya, itu kadang-kadang terlupakan. Padahal tanpa mereka yang bekerja di balik layar, musyawarah tidak akan bisa terwujud. Acara malam ini tidak bisa terwujud. Maka acara malam ini ada banyak pihak yang di balik layar, nonton nggih. Dan memang perjuangannya tidak kelihatan di mata kita, tapi di mata Allah kalau ikhlas itu insya Allah sangat jelas perjuangan mereka yang tidak kelihatan ini. Maka perlu kita apresiasi dengan ucapan terima kasih yang tulus. Ya, ini konco-konco PPNO ini, nah, itu setiap musyawarah, pertemuan, acara apa itu kan mesti ada panitia yang toto-toto, ya. Ada yang beber kloso, ada yang menyediakan kopi ya, biasanya ini belum ada kopinya ini ya. Itu harus ucapan terima kasih. Ini perkara sepele, tapi nyuwun sewu sentuhan-sentuhan kayak gitu niku, semakin membangkitkan semangat mereka yang sering bekerja di balik layar. Betul niku nggih, penghargaan itu penting. Maka nyuwun sewu, dalam organisasi itu tidak boleh, ini perhatikan ya, dalam organisasi itu tidak boleh men show off, tidak boleh ini.
penyakitnya orang itu pengalaman saya mengamati di mana-mana. Ini organisasi, ini institusi, lembaga. Tapi kok ada model orang sukanya main show off. Sidik-sidik ini loh saya main le ora aku ora dadi. Wah itu menyakitkan bagi yang lain. Kayak gitu, bahasa kayak gitu menyakitkan Pak. Main show off ini ku sukanya menonjolkan diri dalam satu momentum keberhasilan. Tidak boleh main show off itu. Maka kemarin saya sampaikan kepada pas acara lomba tumpengan itu kepada konco-konco fatayat, ada Ansor, ada Ibnu PPN, saya sampaikan tidak boleh kemudian kita generasi hari ini terlalu berbangga diri, umpamanya sekarang sudah punya gedung NU, tidak boleh, dan tidak boleh mengklaim keberhasilan ini adalah keberhasilan kita hari ini. Karena apa? Imam Malik pernah mengatakan la yasluhu amru hadhil ummah illa bima soluha bihi awailuha. Umat sekarang itu enak, menjalankan apapun enak, menata apapun enak. Karena apa? Karena kontribusi yang telah ditinggalkan, dipersembahkan oleh para pendahulu-pendahulu kulolan panjenengan sami. Maka kalau bisa nanti sebelum lebaran, Pak Din, Pak Sukri, konco-konco, sebelum lebaran itu biasanya kan juga ada nyekar nih, monggo mungkin disempatnya nyekar kepada para masayih, para ulama kiai yang babat NU di Pulung. Itu rasa terima kasih kita, karena kita tidak bisa seperti ini tanpa kebaikan-kebaikan yang telah ditinggalkan oleh para pendahulu kita. Maka generasi belakangan tidak boleh sombong. Kemarin saya sampaikan di Pondok Al Barokah. Ini lagi-lagi panjanipun Mbah Yai Imam Siono niku nanti ditangkleti tamu. Putra jenengan kok hebat-hebat, pinter-pinter to yi. Wingi nyek jane Mbah Yono ngaturi ngoten. Lah jenengan kok mboten mana diterusne ngoten niku. Putra jenengan kok hebat-hebat. Sing dilem putrane, Mbah iki padahal lek cara diterusne kan jenengan kok ora kaya putrane itu. Itu sebagai anak, sebagai generasi kalau sukses tidak boleh kemudian kita menganggap remeh orang tua kita, sesepuh kita, tidak boleh. Kenapa? Karena ada kaidah, ada dawuh itu yang dikutip dalam banyak kitab saya cek. Niku dawuh ngeten. Al-fadlu lil mubtadi wa in khasunal muqtadi. Dawuh ngeten. Al-fadlu lil mubtadi wa in khasunal al muqtadi. Nah niku. The better is for the beginner, and the better is for the beginner. Even if the follower does better, nah gitu lah. Jadi the merits, maaf ya bahasa Inggrisnya ngoten, the merits belong to the beginner, even the follower does better. Kemuliaan itu tetap milik para pendahulu, perintis, meskipun the successor, the follower, generasi berikutnya itu bisa lebih baik. Ini camkan ini, biar kita tidak sombong, biar jadi generasi meskipun sukses tidak melupakan jasa para ini loh. Al-fadlu lil muqtadi wa in khasunal muqtadi. Tetap kemuliaan itu milik para pendahulu perintis. Meskipun generasi sekarang itu mampu mengembangkan jauh lebih baik. Nah ini loh. Makanya kalau pas acara tertentu, hari santri kita tahlilan, hidayah Fatihah kepada para muassis, pada para pendiri. Nah ini penting. Ngaten nggih? Tetap itu keberhasilan itu sambung menyambung. Jelas nanti itu niku jenengi hulu hilirnya jelas. Keberhasilan generasi hari ini itu sangat ditentukan oleh tirakat riyadhah para pendahulu-pendahulu yang telah mendahului kita. Nah, niku penting ini nggih.
Soalnya ini kalau tidak digenahno, nek mboten dijelas nih, dijelentrehne, niki generasi sekarang ini iso sombong-sombong, rumangsa berhasil mengembangkan organisasi, merasa hebat karena lebih maju ketimbang para pendahulu. Merasa bisa membangun gedung, tidak boleh ngoten niku nggih. Karena harus paham itu, harus paham. Tanpa ada dua rit, napa niku jenenge watu peninggalan Mbah Rafi'i, ya tidak mungkin jadi ini ya, tenang ya. Nah, ini paling tidak pendahulu itu sudah kontribusi minimal 2 rit batu sing sangkik lamane saengga atos, nggih. Niku harus diambil positifnya. Sawi niku lek nyiapne watune, makane atos insyaallah rasa niki pondasine niki ngoten lho nggih. Rasa niki soalnya sudah lama niku watune niku. Sangkik suwene watu niku dipeceli karo tukang rikala semanten angel. Sangkik atose niku. Ini positifnya ngoten niku. Pun penting niku. Sumahtub nuli napa nggih? Matura sira. Sumahtub nuli matura sira. Khutbah niku matur. Khutbatal iftitahi kelawan khutbah pembuka. Khutbatal iftitahi kelawan khutbah pembuka. Fiha ing dalem musyawarah tatlubu kalih murih sira minallahi saking Allah azza kang maha mulya sapa Allah wa jallalan maha luhur maha agung sapa Allah murih al inayata ing pitulungan wa taufiq lan taufik kayak sula supaya hasil kai itu adalah amil nawasif kayak sula supaya hasil apa al-ghardu sejo al-maksudu kang den kersakake min insya'iha nyatane saking jumenengake musyawarah ma'as sofai sartani bersih wal wafailan sampurna pun kalau sudah memberikan apresiasi, penghormatan, tahiyat baik secara umum maupun khusus, maka ketua itu harus menyampaikan dawuh pembuka. Dawuh pembuka isinya apa? Dawuh pembuka itu nggih nyuwun dhateng Gusti Allah pertolongan dan taufik, semoga musyawarah apa yang dikehendaki dituju dalam musyawarah itu tercapai, supaya musyawarah bisa terlaksana secara baik, tertib, menghasilkan putusan-putusan yang bisa membawa kemanfaatan bagi anggota, bagi umat, bagi jamaah dan jamiah. Tetap jangan lupa berdoa, berdoa penting. Summamur nuli merintau siro merintah katibaka ing sekretaris ira bi ayyakroa kelawan yen to maca sapa katib maca dafatirul masail ing pira-pira daftari pira-pira masalah. Kalau di kita ada DIM, daftar inventaris masalah. Nah ini, makanya sebelum rapat itu harus jelas yang mau dibahas. Itu penyakit kita itu bolak-balik gudak-guduk rapat ning sing dibahas orang genah. Urut-urutannya juga ndak jelas. Akhirnya yos bulet. Tidak, akhirnya jalannya musyawarah tidak efektif dan efisien. Waktunya banyak tapi keputusannya ngambang. Karena apa? Karena daftar persoalan yang mau dibahas itu tidak jelas, termasuk urut-urutannya, skala prioritas. Itu harus ada. Pertama yang paling penting apa yang dibahas 1, 2, 3 begitu. Itu penting penting. Karena pengalaman di MWC itu dulu rapat jagat juga seperti itu. Tidak jelas arahnya karena memang sebelum rapat yang mau dibahas itu tidak jelas. Nah, akhirnya ya buang-buang waktu saja nanti Nah, niki. Al-maktu'ata kang wis den tentokake. Al-maktu'ata kang wis den tentokake fil musyawarati ing dalam musyawarah ada biroti kang wis klewat. La ala hunaka menawa-menawa ing dalam kono-kono masalah
Ghalaton ana kesalahan. Ghalaton ana keluputan utawa kesalahan. Awih tilafan utawa perbedaan. Auma utawa perkara layang fadhu kang durung beres apa ma. Layang fadhu kang durung beres apa ma. Nah, penting niki termasuk hasil musyawarah, catatan-catatan musyawarah yang kepungkur itu juga ditinjau ulang. Nggih, daftar-daftarnya juga dilihat. Barangkali ada kesalahan dalam melis persoalan-persoalan yang mau dibahas. Atau ada perkara-perkara yang belum beres. Sumaklin nuli ngumumno sira, lahum maring khadirin ngumumne nusu sol masaili ing pokoke pira-pira masalah allatikan satub khasukan bakal den bahas apa masail, satub khasukang bakal den bahas apa masail ma'ataudhihin sartane jelas wajizin lan kang ringkes lima qasidiha maring pira-pira tujuane masail wa maramiha lan pira-pira tujuane masail summaftah nulimbuka osira fi bakhsil mas'alati ing dalem bahas masalah al ula kang pertama watlub lan nupriya sira nuprih minhum saking khadirin nuprih annusyura ing gumelar wa idharor ra'yi lan nglairake pendapat summa lama tatalaqqa nuli semangsani tetemu minhum saking khadirin apa sing tetemu arbaatu aroin papat pira-pira pendapat au khamsatun utawa 5 masalan kelawan umpamane wa hunakalan ing dalem kono-kono tetemu tatalaqqa kifayatun wa hunakalan iku ing dalem kono-kono tatalaqqa kifayatun utawi kacukupan falahis mongko meti osira mete al khulasota ing saripati utawa ringkesan al khulasota ing saripati wa qadimhalan ngaturna sira ing khulasah li khadratihim maring pangresane khadirin litanawuli tangkihi krana arai merkoleh ringkesan minhum saking khadirin sania marotin ing dalem ambalan kepindho fa ing kanat mongko lamun ana apa ra'yu ana iku wakidatan ijen utawa siji lasania ta ora ana pendapat loro laha keduwene ra'yu fadaka mongko ngalapo sira ing wakidah kemudian nggih mengumumkan napa menika pokok-pokok persoalan yang akan dibahas secara singkat dan padat nggih supaya apa? Supaya tujuannya tercapai. Kemudian diwiwiti dengan membahas persoalan pertama. Kan sudah ada nikudimnya 1, 2, 3. Persoalan pertama dibahas. Kemudian kalau sudah persoalan pertama dibahas disampaikan kepada hadirin, ketua sidang meminta kepada yang hadir untuk menyampaikan tanggapannya. Responnya bagaimana? Ya. Kalau bisa jadi nanti dalam mensikapi persoalan pertama itu bisa jadi nanti ada lebih dari satu pendapat. Ada 1, 2, 3 sampai 5 pandangan atau tanggapan dari audien. Nah, ini gitu. Kemudian kalau ada 5 pandangan, nah niki maka ya harus
kemudian harus mampu mengambil intisari dari pandangan-pandangan itu. Dari 5 itu dicari titik temu umpamanya, dicari benang merahnya. Kalau sudah ketemu baru diatur nih datang peserta musyawarah. Supaya apa? Supaya mendapatkan kesimpulan yang lebih valid lagi ya. Tapi kalau di dalam persoalan pertama yang diatur nih itu hanya ada satu pandangan, tidak ada pandangan yang lain, maka ya pandangan itu kemudian yang diambil nggih. Kalau tidak ada pandangan yang lain, ya pandangan satu-satunya itu yang kemudian diambil. Wa illa lamun ora zaka, jika hanya ada satu pandangan tapi pandangan itu tidak diambil, ini wa illa lamun ora zaka bi angkanat, gambari kelawan yen to ana apa ra'yu iku zaidatan tambah ngalaiha ing atase wahidah fasra mongko tumandang sira fitauzini ing dalem nimbang-nimbang ngadilan kalih ngadil hakiman tur wicaksana bi ikhtiyarihim kelawan ngalap ikhtiare hadirin, kelawan ngalap ikhtiare hadirin lafdon ing dalem lafate au kitabatan utawa tulisane. Sumakta nuli mutusa sira ngalamahe ngatasé perkara alaihi kang iku tetep ing ngatasé ma al aksaru utawi kang luwih akeh walaya juzulan ora kena li akadin maring wong suwiji minal aqoliyin saking sebagian kang kidik apa al juhudu angas, apa al juhudu angas wal inadulan nentang pun. Tapi kalau kemudian di forum itu atas persoalan pertama yang dibahas itu ada 2 respon, ada 2 pandangan yang merespon persoalan pertama, maka ya pemimpin ketua sidang niku harus kemudian menimbang-nimbang secara adil dan bijaksana. Tidak boleh ada 2 pendapat langsung kemudian condong kepada satu pendapat, tidak boleh. Harus menimbang-nimbang secara adil dan bijaksana. Dengan cara apa? Bi'addi ikhtiarihim, ya tetap meminta pertimbangan audien, baik secara lafadz, secara ucapan maupun secara tulisan. Kira-kira nanti di antara 2 pandangan ini yang banyak dipilih yang mana? Nah, ini kecenderungan peserta musyawarah itu pada pandangan 1 atau 2. Maka disinilah kemudian ketua sidang memutuskan berdasarkan pandangan yang mayoritas. Dan minoritas tidak boleh kemudian menentang, tidak boleh. Sudah aturan kalau minoritas itu harus taslim, menerima kesepakatan mayoritas. Ngoten niku Pak musyawarah itu, Pak. Dalam musyawarah itu tetap napa menika pandangan mayoritas itu harus lebih didahulukan daripada pandangan minoritas. Niku, nggih. Dan yang minoritas yang pandangannya tidak dipilih ya jangan gelo, apalagi menentang, apalagi walk out keluar sidang. Pendapatnya ora dipilih keluar sidang itu ndak beretika ngoten niku nggih. Nggih, ya harus seperti itu. Maka melatih kesabaran, melatih kita untuk saling menghargai, menghormati, yaitu musyawarah teng mriku, Pak. Banyak manfaatnya musyawarah itu. Tinggal mawon orang-orang itu yang suka bermusyawarah, enak di forum itu enak. Menyampaikan gagasan ya elegan. Menghadapi kenyataan bahwa pendapatnya tidak diterima juga biasa saja. Itu karo ahli musyawarah. Tapi orang kalau jarang atau bahkan tidak pernah musyawarah, soalnya kebakaran jenggot, tekoduk is kebakaran jenggot. Soalnya tempatnya tidak di depan, pamane. Itu berarti bukan ahli musyawarah. Bal yajibu balik wajib alaihi mengatasi akoliyin, bal yajibu balik wajib alaihi mengatasi akoliyin, opo atas limu pasrah. Apa atas limu pasrah wal ingkiyadu lan tunduk tomanut wahalu majaro lan dan seterusnya, wahalu majaro lan sak teruse etc. Mas'alatan khalih masalah
Siji masalah tantur, masalah wenai kata tatimma, sehingga kata itu ngambil nawasib, makanya harus dibaca mangsub. Kata tatimma sehingga paripurna apa al masailu pira-pira masalah. Maka bagi kelompok minoritas niku ya harus manut, harus taslim nggih, harus menerima kesepakatan keputusan musyawarah masalah demi masalah sampai paripurna. Pun etika selanjutnya ijtahid nemen-nemen ana sira. Ijtahid nemen-nemen ana sira juhdaka kelawan kepayan ira, juhdaka kelawan kepayan ira fi tasfiyatil majlisi ing dalem bersih majelis. Fi tasfiyatil majlisi ing dalem bersihake majelis anil kadiri, anil kadari saking rusuh, nganil kadari saking rusuh, walagotilan gaduh, wasafsatotilan bulet, wasafsatotilan bulet, litaswa supaya bersih, litaswa supaya bersih opal musyawaratu musyawarah, fataswa mongko dadi bersih opo al maktu'atu piro-piro keputusan, opo al maktu'at piro-piro keputusan. Pun ketua sidang pimpinan musyawarah berusaha dengan keras supaya musyawarah tidak gaduh, tidak kacau, tidak ricuh, tidak bulet, tidak berbelit-belit koyontut. Supaya apa? Musyawarah itu bersih, rapi, tertib, sehingga keputusannya juga akan menghasilkan keputusan yang bersih. Nanti keputusannya juga kalau prosesnya itu baik, insya Allah keputusannya juga baik. Karena hasil itu tidak akan mengkhianati proses. Ini bisa menjadi filosofi prinsip dalam hidup. Hasil tidak akan pernah mengkhianati proses. Anda yang muda-muda kalau belajar sungguh-sungguh, insya Allah nanti juga akan berhasil. Tidak mungkin Allah itu akan tidak mungkin Tuhan itu akan menyia-nyiakan usaha kita. Tidak akan mungkin. Manjadda wajadda, itulah. Itu. Orang itu hidup kalau berusaha keras, insya Allah juga akan mencapai hasil apa yang dituju. Karena hasil tidak akan pernah mengkhianati proses. Atau proses tidak akan pernah mengkhianati hasil. Bersamalah dibolak-balik. Harus yakin nih sama. Kalau proses musyawarah itu prosedural, baik dan benar, insya Allah hasilnya juga akan berkualitas. Sama berjuang itu kalau benar, insya Allah nanti juga akan hasil dalam perjuangannya, nggih. Insya Allah akan hasil lah, gitu loh. Maka kita perlu berproses dalam NU itu secara baik dan benar. Nah, generasi sekarang itu kan kecenderungannya itu tidak mau berproses, tapi pengennya itu langsung hasil, gitu. Anak sekarang itu kan tidak mau pak, berpayah-payah berproses itu tidak mau. Pengennya kan instan, ya. Sampai makan pun pengennya juga mie instan. Budaya sekarang itu budaya instan. Ini loh yang jelek. Sisi negatif era modern itu instan, apa-apa instan. Tidak mau susah payah. Padahal nyuwun sewu, ini harus kita minimalisir, nggih. Itu bertolak belakang 180 derajat dengan para pendahulu kita. Maka para pendahulu kita itu ada pepatah itu bagus sekali nih, nggih. Laqad gharasu hatta akalna wa innana lanagrisu hatta nakula ba'dana. Para sesepuh dulu, para orang tua kita dulu itu sudah menanam pohon kelapa. Loh, itu sudah bertahun-tahun, berpuluh-puluh tahun dulu menanamnya, tapi kita generasi sekarang yang menikmati tinggal metik. Oh, mau buka puasa tinggal metik yang hijau-hijau kemudian digunakan untuk menu berbuka puasa. Loh, sekarang kita nanam apa coba? Apa yang mau kita tinggalkan sehingga bisa dikonsumsi, dimanfaatkan untuk generasi yang akan datang. Nah, gitu loh. Mbah Rofi'i dan kawan-kawan dulu telah meninggalkan
batu, untuk pondasi. Nah, alhamdulillah kita ini sudah bisa, meskipun masih belum sempurna, ya melengkapi menjadi gedung. Ini juga nanti manfaatnya untuk anda ini ya. Nanti yang muslimat, anda bakal yang makan mengisi muslimat yang cewek-cewek nih ya ini. Tapi anda jangan seperti itu. Jangan hanya enak-enak menikmati peninggalan orang-orang dulu, juga harus siap-siap meninggalkan untuk generasi yang akan datang. Siklus itu harus kita jaga. Hari ini kita sukses karena tirakat orang tua dulu kita. Tapi tidak boleh kita hanya berhenti menikmati. Kita harus tirakat untuk generasi kita yang akan datang. Ngerti lagi, tirakat itu harus terus tasalsul. Jangan sampai kemudian tirakatnya hanya berhenti di orang tua kita. Sekarang kita menikmati lah. Kalau kita nggak tirakat, nanti yang menikmati kesuksesan itu anak putu kita tidak akan sukses dong kalau kita tidak tirakat. Sementara kita itu tirakat hari ini, kita sukses hari ini karena tirakat orang tua dulu. Nah gitu loh. Itu satu mata rantai yang tidak bisa dipisah-pisahkan. Lakot horo sukata akalna wa innana lana gerisu kata yakulana ba'dana. Maka atas dasar niki nggih, saya itu hari ini, beberapa hari ini nyengkut nih nanam saya itu nggih. Nanam ini ya. Ada yang space di sekitar saya tanami mulai matoa, kemudian mulai kelengkeng. Saya berusaha jangan sampai ada tanah itu yang kosong. Selama bisa ditanami, kita tanami ya, dengan harapan nanti dinikmati anak cucu kita gitu loh. Kita telah menikmati peninggalan orang tua kita, saatnya kita juga menyiapkan peninggalan untuk anak turun kita gitu. Seperti itu, berorganisasi juga seperti itu. Pun pundi wau. Faltakun mongko becik ana sira, ketua sidang niki Mas maksud. Faltakun mongko becik ana sira, ini khitabe dateng ketua sidang, pemimpin musyawarah, iku dzakiron wong kang eling, mustaiqidhon tur melek, ngadilan tur ngadil, hakiman tur wicaksana, wasi as-sadriha. Wasi as-sadri kang luas dodone, hadi al-fikri kang tenang fikirane. Jadi ketua sidang, jadi pimpinan rapat itu ya harus orang yang selalu sadar, ingat, adil, bijaksana, punya hati yang luas, jembar, dan pikiran yang tenang. Jangan sampai mimpin rapat sidang kok gerusa-gerusu. Nah, niki. Ketua sidang itu harus bawaannya tenang, bijak, kalem begitu. Nah, ketua sidang wis enake emosian, ya repot. Ya. Ketua sidang kok modelnya mudah kebakaran jenggot, aduh repot itu nantinya. Idrubama krono semangsani, idrubama kanat semongso napa menika semangsani ono apa al musyawaratu musyawarah ono iku khorijatan nyimpang utawa metu nasil masalati saking pokoke masalah. Au masubatan utawa campur bisyuuni kelawan pira-pira urusan asyakhsiyati kang sifate pribadi, personal. Syakhsiyah itu personal, pribadi. Au nasya'a utawa muncul apa Allahu luput wal kadarulan budek. Fakina idin mongko ing dalem ari kalane mengkono-mengkono insyaallahu wal kadaru idrib mongko ngetu sira mukula sira ketua sidang bimit rokotika kelawan palu iro marrotaini kelawan rong ambalan au salasatan utawa telung ambalan iskatan krono arai menengake wataskinan lan nenangake pon. Barangkali dalam forum musyawarah itu ada perkara yang menyimpang dari pokok persoalan. Kok rapatnya itu sudah menyimpang dari pokok persoalan, atau barangkali ada perkara-perkara yang semestinya tidak dibahas kok ikut dibahas. Nah, ini ya. Apalagi itu persoalan pribadi, maka ketua sidang harus segera mengetuk palu 2 kali, tok-tok atau 3 kali untuk menenangkan suasana
untuk napa menika untuk menenangkan dan napa menstabilkan suasana. Itu penting. Maka kalau sudah ini membahas urusan organisasi, urusan pribadi jangan dibawa-bawa dalam organisasi, dalam forum musyawarah. Itu sering itu saya jumpai dan saya sering kula napa niku jenenge kula alami selama di beberapa forum MBC dengan kanca-kanca MBC Ansor. Itu kalau rapat itu biasanya persoalan pribadi itu dibawa-bawa dalam forum rapat, tidak boleh. Dan sangat mungkin terjadi dalam berorganisasi niku enten sentimen personal, wajar nggih. Jenenge menungso sitok satu dengan satunya itu tidak seneng, biasa ngoten niku. Wong namanya hidup bersama kok, nggih. Hidup bersama itu mesti ada rasa tidak suka sama si A, sama si B, sentimen sama si Suto, si Noyo, si Dadap itu biasa. Tapi ingat kalau sudah menyangkut urusan organisasi, sentimen pribadi itu harus disingkirkan. Harus disingkirkan. Masalah umpamane kalau dalam konteks anak Ibnu PPNO, dilalah yang Ibnu itu napa menika jenenge ngesir sama IPPNO. Sitok itu Ibnu, sitok IPPNO itu yang Ibnu ngesir. Nah, kemudian sudah menyatakan cintanya ditolak sama IPPNO. 1 minggu berikutnya ada rapat bersama gabungan antara Ibnu dan IPPNO mau menghadapi hari santri masalah. Ini berarti kan ada masalah pribadi karena yang Ibnu cintanya baru ditolak sama IPPNO. Sudah, kalau itu mau ada rapat bareng, ya sudah, itu persoalan sakit hati karena cintanya ditolak itu harus ditanggalkan. Gitu, harus gentle. Ya rapat rapat bareng, urusan pribadi nggih. Kalau kaitannya urusan cinta ditolak ya nanti ya tirakat, wiritan biar ditimbang dipertimbangkan ulang gitu lah. Ya kalau ditolak ya nanti ngajukan banding lagi gitu loh nggih. Ngajukan banding lagi barangkali karena napa menika ya sudah dia ikhlas menerima karena cintanya ditolak, menerima dengan ikhlas. Waya rapat bareng, berjuang lagi-lagi bersama-sama lagi dalam hari santri bersama. Barangkali karena keikhlasan panjenengan menerima penolakan yang pertama, kemudian nanti setelah hari santri selesai dan alhamdulillah program hari santri lancar, sama-sama senangnya setelah bahu-membahu berjuang bersama, setelah hari santri alon-alon ngajukan banding. Nah, ternyata alhamdulillah barokah ikhlas berjuang, bandingnya diterima. Yang pertama ditolak, yang kedua diterima tanpa syarat. Alhamdulillah. Lah gitu loh. Ya, santai mawon ngoten nggih. Jangan sampai itu persoalan pribadi kebawa-bawa ke forum organisasi, ke rapat bersama. Itu namanya ndak dewasa, ngoten nggih. Itu namanya tidak dewasa. Disinilah pentingnya berorganisasi, belajar menjadi pribadi-pribadi yang bijak, yang arif, yang dewasa, membedakan mana urusan pribadi, mana urusan organisasi. Ngoten. Penting niku nggih. Wal taklam lan becik ngawurwa sira yen anahu sak temeni kelakuan iku laya juzu ora wenang laka keduweni sira pemimpin sidang apa alnginadu nentang utawa nolak watamas sukulan gegondelan utawa cecepengan lira inafsika maring pendapate awak dhewe ira kamalaya juzu kaya oleh ora wenang apa niku ligoirika niku mesti la ala sawab niku kekoken niku ligoirika maring liyane ira min sairil a'dha'i saking sekerine pira-pira anggota bal yajibu balik wajib apa antakuna ing yen to ana apa antakuna ing yen to ana sapa sira ana iku mungko dan tunduk utawa patuh lira'il aksari maring pendapat mayoritas pun. Seorang ketua sidang, pimpinan rapat tidak boleh memaksakan pendapatnya sendiri. Sebagaimana
anggota yang lain juga tidak boleh memaksakan pendapatnya masing-masing. Nah, ini loh, dilatih untuk dewasa, Pak. Dilatih untuk dewasa. Kok niate musyawarah itu pengen memaksakan kehendaknya, yang terjadi pasti nanti akan kacau. Ini nggih. Tetapi semua peserta musyawarah termasuk ketua sidang harus tunduk pada kesepakatan pendapat mayoritas. Nah, itu loh. Harus seperti itu, legowo. Belajar jadi orang yang legowo. Nah, jagone kalah ya biasa menerima. Nah, akhirnya nanti kalau internal organisasi ini bisa terlaksana dengan baik dalam skup yang lebih makro, yang lebih besar, kita akan terbiasa. Ada kontestasi politik, umpamanya sebagian mendukung A, sebagian mendukung B, ternyata yang si A kalah, ya sudah, yang kalah harus legowo, bersama-sama mendukung pemimpin yang baru. Itu diawali dari ngeten iki lho, musyawarah. Sekup kecil kita sudah terbiasa berbeda pendapat dan mengakui pendapat mayoritas. Nanti kalau dalam sekup makro yang lebih besar, kita akan terlatih berbeda pendapat biasa, berbeda pilihan biasa, yang lalu biarlah berlalu. Ngoten nggih. Let's bygone be bygone. Yang lalu biarlah berlalu. Nah, ngoten lho. Nah, ngoten niku, harus ngoten niku. Saatnya kita bersama-sama menatap masa depan. Ngoten lho. Enak hidup itu kalau seperti itu nggih. Ya pancen ngomong nih penak, ngelakoni dhewe durung karuan. Itu paling tidak ilmu itu harus kita sampaikan, Pak, untuk bersama-sama belajar nggih. Ngaten iki kalau dhewe nglakoni dhewe ya durung karuan lek ne ya semuanya perlu dilatih nggih. Wayam bagilan sayukjo ngindakot ikulin ing dalem nalikane mutus saben-saben perkara minal masail saking pira-pira masalah angtadriba ing yen to mukul sira ketua bimit rokotika kelawan palu ira marotan kelawan pukulan dur marotan kelawan saambalan durbatan kelawan pukulan syadidatan kang keras iklanan krono arai meruhake bi annal mas'alata gambari kelawan yen to masalah bi annal mas'alata gambari kelawan yen to masalah gambari yen to masalah iku kotoat iku kot kutiat teman-teman den putus iku kot kutiat teman-teman den putusake wis den putusake apa masalah laya juzu ora kena ba'dahu ing dalem sakwuse kotu den putus apa naksuha ngetokake masalah kang weneh apa naksuha ngetokake masalah kang weneh pun kalau sudah kemudian napa menika sebaiknya setiap permasalahan yang dibahas kalau sudah diputuskan itu ketua ngetuk palu sekeras-kerasnya, tapi ya keras-keras nemen nggih. Ya keras niku maksudnya ya luwih banter lah ketimbang ketukan ngawali musyawarah. Satu kali pukulan mawon tok. Nah, itu sebagai bentuk pemberitahuan ya, informasi bahwa masalah telah diputuskan. Kalau sudah masalah itu diputuskan, jangan mengeluarkan masalah lagi. Wong wis diputus kok dibahas meneh, ngoten lho. Itu penyakitnya nih, wis diputus tekok nih meneh. Nah, itu berarti kan ngulur-ngulur waktu itu namanya, membuang-buang waktu. Masalah pertama sudah diputus, ya sudah kalau sudah diputus disepakati, nanti berikutnya jangan ditekok nih meneh, ngoten lho nggih. Ngoten lho. Tapi kalau sudah terbiasa insya Allah dia akan terjadi. Tapi kalau belum tahu ilmunya biasa ngoten niku. Masalah satu sudah diputus padahal waktunya bahas masalah 5. Bahas masalah 5 cik ngungkit-ngungkit malih masalah pertama. Lah niku lho. Ini tuh akhirnya kan ya bulet kaya entut niku wau. Akhirnya ndadekne wong itu cegah diundang musyawarah itu ameng-amengen. Soalnya muter masalah ini kan lho. Ndak efektif ndak efisien ya. Summa idza tammat nuli ari kalani wis sampurna apa masailu pira-pira masalah wala syai'alan ora ana suwiji-wiji ku maujud yubkhasu kang den bahas apa syai' au hunaka utawa ing dalem kono-kono masalah apa syai'un suwiji-wiji walakin dakta wala in da'at lan tetapine narik apa al hajatu hajat
ila farogiha maring ngrampungake musyawarah ya faglak mongko nutupa sira ketua babal musyawarati ing lawangi musyawarah wa lan ngumumna sira farogoha ing rampunge musyawarah wayam bagilan sayukya qablahu ing dalem sadurunge rampungi antak mura ing yen to perintah sira katibaka ing sekretaris sira bi ayakroa gambari kelawan yen to macaake sapa katib maktubatil masaili ing pira-pira catetane pira-pira masalah al maktuati kang wis den putusake liyu sahhihaha supaya naskheh sapa katib ing masail supaya naskheh niku memvalidasi sapa katib ing masail lil khadirin maring para khadirin wa ba'da dzalika lan ing dalem sakwise taskheh fal takhtub mongko becik matura sira khutbatan kelawan khutbah wajizatan kang ringkes bil kalimati kelawan pira-pira kalimat allayinati kang alus tasturu kang nutupi sira wa tajbaru lan nambeli sira biha kelawan kalimatika ing kalimah ira asyadidata kang keras asna al musyawarati ing dalem tengah-tengahe musyawarah allati kang yumkinu kang mungkin ang tajroha ing yen to natoni sira kulubahum ing pira-pira atine khadirin watakhusahum lan yen to nganjurake sira ing khadirin fiha ing dalem musyawarah ngalal intihadi ing atase bangkit Nahdlatul Ulama nih lho ya. Dari kata intihad ing atase bangkit wal amali lan ngamal ma'a ikhlasin niyati sartane ikhlase niat wa salamati tawiyatin lan slamete ati wa fiha lan ing dalem musyawarah tatlubunu presira minhum saking khadirin al ngafwa ing pangapura wasama khatalan toleransi wa fihalan ing dalem musyawarah tu'idu bali sira asanaa ing ngalem wasyukra lan terima kasih wasyukra lan syukur summa ba'da dzalika nuli ing dalem sakwuse mengkono-mengkono sana wasyukur kulli hiya sakabehane dalik faltuklin nuli ngumumna sira al faroga ing rampung bidzor bil mitraqati kelawan mukul palu zorbatan kelawan sak pukulan wal takul lan ngucap sira wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh wal fatihata lan fatihah pun. Jadi kalau sekiranya sudah tidak ada yang dibahas, maka ya harus segera menutup musyawarah, mengumumkan kalau musyawarah mau ditutup. Tapi sebelumnya ketua sidang memerintahkan sekretaris untuk membacakan hasil kesepakatan musyawarah yang telah disepakati bersama. Setelah itu ketua sidang itu ya harus menyampaikan, harus berpidato ya, dengan bahasa yang singkat, yang halus. Penting niku nggih. Nah, ini menutup musyawarah itu harus bahasanya bahasa yang low, yang rendah, yang halus. Dengan tujuan apa? BBE ketua sidang di tengah-tengah musyawarah itu berkata kasar. Sehingga karena mungkin itu hampir terjadi konflik, ketua sidang niku ngomong kasar sampai barangkali omongannya itu menyinggung perasaan peserta musyawarah. Maka saatnya di akhir sebelum ditutup, ketua sidang, ketua itu menyampaikan dengan bahasa halus, barangkali bahasa halusnya itu bisa menutupi bahasa kasarnya pada saat memimpin si sidang. Nah, ini gitu. Terus jangan lupa juga menyampaikan rasa terima kasih atas kehadirannya, atas pandangannya, atas masukan peserta musyawarah. Nah, ini gitu. Terus yang terakhir jangan lupa
ketua sidang itu seyukianya juga memotivasi kepada para hadirin untuk apa? Untuk bersungguh-sungguh melaksanakan hasil keputusan musyawarah. Melaksanakan ini penting, jangan sampai bolak-balik musyawarah tapi hasilnya tidak pernah dilaksanakan. Ayo bareng-bareng sudah kita sepakati, mari ke depan kita laksanakan dengan seikhlas mungkin, ya. Seikhlas mungkin. Terus yang terakhir minta maaf, jangan lupa, ya. Minta maaf atas segala kekhilafan, terima kasih sekali lagi dan seterusnya dan seterusnya. Lek empun ngetuk palu lagi, sekali ngetuk palu baru kemudian mengucapkan salam penutup. Yang terakhir jangan lupa ditutup dengan Fatihah. Supaya apa? Supaya berkah keputusannya diridhoi bisa dilaksanakan dengan sebaik-baiknya, nggih. Pun saantawis ngoten niku teknis, Pak. Masya Allah detail-detailnya niku diatur nih kalih panjenenganipun Mbah Bisri Mustafa, nggih. Tertib ngoten. Organisasi niku enak, tapi ketoke lek ditingali saking teori niki, kira-kira awake dhewe musyawarah selama niki kira-kira berapa persen mengadopsi teori ini? Jelas Palu ya ora tau nutuk, nggih. Palu ya ora tau nutuk. Lek notulensi membacakan hasil keputusan nggih. Itu sudah dilaksanakan, nggih. Fatihah belum, nggih. Akhir itu penting, nggih. Fatihah atau doa lah paling tidak, doa pamungkas oleh kiai atau siapa sesepuh. Ngoten barangkali kita lanjutaken benjing, nggih. Nanti akan kita tinjau ulang ngaji ini. Kalau sekiranya tidak khatam ya nanti malamnya kita tambahi, tidak apa-apa. Kita tambahi. Kalau bisa memang bisa khatam, nggih. 1 kali Ramadan, 1 kali ilmu yang kita dapat, dan semoga nanti bisa kita laksanakan, bisa menjadi bekal bagi kita untuk napa menika menggerakkan roda organisasi. Itu mawon, ada kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih atas atensinya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.